Nah, kembali ke topik teman-teman. Jadi di sini eh, teman-teman perhatikan gitu ya. Jadi untuk mengukur ya aspek-aspek tadi itu dinamakan dengan analisa rasio, teman-teman. Analisa rasio itu adalah analisa yang membandingkan satu angka pos dalam laporan keuangan atau pos lain sehingga memiliki makna atau arti ya. Jadi tujuannya apa? Tujuannya adalah mengidentifikasi atau membandingkan kira-kira gimana nih gambaran terkait dengan kinerja suatu industri tadi dan bagaimana standarnya ya, bagaimana risiko usahanya dan logikanya adalah jadi gimana sih ya kalau misalnya rasio itu tadi ya, menjadi alat ukur analisa kita dan kita bisa mengukur nih sumber-sumber ekonomi yang ada di perusahaan gitu ya. Bagaimana perusahaan mengubah sumber ekonomi tersebut menjadi laba gitu ya. Dari produksi, penjualan dan rasio tadi mengukur antara sumber ekonomi dengan aliran keuangan. Sehingga di sini dapat tergambar dengan jelas nih teman-teman ya. Kita bisa membandingkan rasio ini dengan tahun sebelumnya, dengan perusahaan lain, dengan industri, atau dengan semua perusahaan yang jenis klasifikasinya sama. Ya. Nah, ini tadi kita akan belajar tiga aspek ini, teman-teman. Ya. Jadi, tiga aspek ini likuiditas, aktivitas, dan tingkat hutang. Nah, ini teman-teman juga bisa digarisbawahi ya. Aktivitas atau pemanfaatan aset ini, teman-teman ya, ini adalah bagaimana perusahaan dapat memanfaatkan optimalisasi asetnya. Kemudian di sini teman-teman bisa mengidentifikasi atau kita identifikasi bareng-bareng terkait dengan tingkat hutang atau bahasa lainnya tadi solvabilitas. Nah, yang pertama teman-teman boleh lihat di sini ya. Ini ada contoh ya. Di sini ada laporan income statement atau laporan laba rugi ya teman-teman ya. Nah, di sini untuk revenue-nya ada net sales-nya 494.000 hingga net income-nya 64.000 ya teman-teman. Nah, di sini ada laporan posisi keuangan atau balance sheet ya. Ada cash, piutang, persediaan ya, peralatan gitu ya. Dan kemudian di sini ada eh, balance sheet juga teman-teman ya. Tapi bagian liabilitas dan ekuitasnya. Ya, tadi bagian aset. Oke, ini ada arus kas juga, dan kita masuk kepada identifikasi likuiditas. Jadi, sebagai perspektif bisnis, teman-teman, bagaimana sih kita melihat kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya? Jawabannya adalah melalui ukuran likuiditas. Ya. Bagaimana sih ya terkait dengan kreditor memperhatikan hal ini terkait dengan kembali tidaknya utang yang diberikan. Jadi, kan perusahaan utang nih ya, perusahaan utang ke bank itu masuk kewajiban jangka pendek. Jadi kalau dia mau ngutang lagi ya kita harus lihat utang sebelumnya seberapa cepat perusahaan tersebut mampu membayar, gitu ya. Dan bagaimana persentasenya. Jadi jika suatu entitas tidak mampu memenuhi kewajiban atau hutangnya, maka secara alamiah tidak akan mampu memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Jadi kalau kewajiban jangka pendek aja tidak dapat terlaksana, teman-teman, apalagi kewajiban jangka panjangnya, ya. Itu adalah logikanya, ya, teman-teman ya. Jadi identifikasi likuiditas ini berhubungan pada aset lancar dan utang lancar ya, teman-teman ya. Nah, jadi dua aset yang sangat mempengaruhi likuiditas, profitabilitas adalah piutang dan persediaan. Nah, jadi cara mengukur yang namanya pertama itu ada modal kerja. Kalau modal kerja gampang aja teman-teman. Jadi perusahaan itu punya uang nggak untuk dikerjakan ya, punya uang nggak untuk membangun bisnisnya. Jadi tinggal kurangin aja nih. Ya, aset lancar dikurangin dengan utang lancar. Nah, angka ini mengindikasikan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hutang jangka pendeknya. Nah, jadi teman-teman di situ kalau perusahaan punya uang ya, jadi kalau likuiditasnya tinggi ya berarti perusahaan itu bagus gitu ya. Nah, jadi ini dapat dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya. Nah, ini yang paling penting adalah ini ya teman-teman ya, current ratio. Ya. Jadi kalau likuiditas tadi ada tiga aspek. Yang pertama adalah current ratio, yang kedua ada quick ratio, dan yang ketiga ada cash ratio, teman-teman.
Nah, kalau misalnya kita cerita current ratio, ini tinggal bandingkan aja ya. Aset lancar dibandingkan dengan hutang lancar. Aset lancarnya yang mana? Aset lancarnya ya total aset lancar ya, teman-teman ya. Nah, misalnya begini, tadi current ratio ya, current asset ya dapat 62.000 ya dari soal yang tadi ya. Jadi di sini dapat diperhatikan ya yang menjadi current asset yang mana. Di sini ada kas, ya, ada piutang, dan ada persediaan ya teman-teman ya. 30 tambah 20 tambah 12 adalah 62 teman-teman ya. Nah, kenapa equipment tidak masuk Pak? Equipment ini masuk aset tetap teman-teman. Ya. Nah di sini teman-teman bisa bandingkan dengan hutang lancar. Kita bandingkan dengan hutang lancar tadi ya. Hutang lancar ada di sini teman-teman. Nah ini hutang lancar adalah di sini account payable 39.000. Kalau notes payable ini biasanya orientasinya hutang jangka panjang ya. Jadi 39. Nah, kalau kita bandingkan di sini dapat hasil 1,5. Artinya dengan aset lancar yang dimiliki perusahaan, perusahaan bisa melunasi hutangnya 1,5 kali ya dari aset yang dia miliki. Nah, dua aset ini sangat mempengaruhi piutang nih teman-teman, mempengaruhi piutang dan persediaan. Jadi kita perlu identifikasi ya. Nah, kira-kira lancar atau tidak? Sebenarnya kalau misalnya melebihi satu itu lancar. Tapi kalau misalnya angkanya ini terlalu tinggi itu juga tidak bagus. Artinya perusahaan memiliki banyak aset menganggur di dalam bisnisnya. Ya. Nah, saya akan tunjukkan ya tadi kita bahas laporan keuangan PT Samudra ya atau SMDR. Nah, di sini teman-teman ada ringkasan contoh yang saya berikan. Nah, kalau misalnya yang pertama itu ada rasio likuiditas ya, yang kedua aktivitas, yang ketiga adalah solvabilitas. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih ya perbandingannya untuk rekomendasi manajemen. Kira-kira selama 4 tahun dari tahun 2020 sampai tahun 2023 gimana nih ya rasio lancar ya, rasio cepat dan rasio kas. Oh, artinya ternyata secara rata-rata 1,7. Artinya perusahaan SMDR masih mampu nih untuk membayar hutang-hutang kewajiban jangka pendeknya. Kalau dilihat dari total aset, ya. Kalau dilihat dari rasio kas gimana? Dari rasio kas ini adalah membedakannya dengan rasio lancar atau quick ratio. Nah, ini hanya kas saja gitu ya, uang kas yang langsung dibandingkan dengan aspek-aspek hutang lancar tadi ya. Jadi kas kira-kira cukup nggak untuk bayar semua hutang lancar. Nah, piutang dikeluarin, kemudian apa juga dikeluarin ya, persediaan juga dikeluarin. Dapat angka secara rata-rata 1. Ya, artinya uang kasnya cukup untuk membayar hutang-hutangnya. Artinya perusahaan ini masih cukup baik ya, tidak terlalu tinggi dan masih dalam tergolong rata-rata. Ya. Yang kedua tadi ada rasio aktivitas ya, seberapa cepat perputaran piutang ya. Nah, ini dapat angka secara rata-rata 4 tahun berjalan 5,33. Nah, perputaran piutang ini ya mengidentifikasikan seberapa cepat piutang itu bisa ditagih. Ya. Semakin tinggi adalah semakin baik ya. Nah, jadi dapat angka 5,33. Artinya gimana, Pak? Ya, artinya kalau di sini kita bisa lihat ya kalau untuk perputaran piutang ya. Nah, ini receivable turnover. Nah, artinya di sini teman-teman ya. Nah, seberapa efektif dan efisien perusahaan memanfaatkan aset yang dia miliki ya. Nah, ini yang pertama receivable turnover ya. Nah, semakin tinggi perputaran AR akan diperoleh nilai penjualan yang tinggi. Perusahaan dengan turnover yang rendah cenderung memiliki profitabilitas yang tinggi dan sebaliknya ya, teman-teman ya. Jadi di sini dapat dilihat nih identifikasi. Ya, di sini perputaran piutangnya bisa ditagih dari waktu 13,67 days. Nah, kalau kita lihat tadi ya, di sini wah ternyata lebih cepat lagi ya, nggak sampai berminggu-minggu ya. Di sini perputaran piutangnya bisa diputar hanya dengan rata-rata 5 hari ya teman-teman ya, kurang dari seminggu. Nah, di sini adalah perputaran aset ya. Nah, ini mungkin menjadi PR bagi perusahaan ya. Karena
dengan 100% aset yang dia miliki ya. Selama rata-rata 4 tahun berjalan dari sampai tahun 2023 ya, dia hanya bisa menghasilkan keuntungan 0,9. Nah, itu menjadi PR sekali ya, karena dengan aset yang dimiliki harusnya dia bisa memberikan keuntungan yang lebih tinggi dari itu. Teman-teman bisa lihat ini ya, total aset turnover ya. Artinya dia punya aset satu gitu ya. Dia punya aset berapa gitu ya. Kemudian berapa revenue yang bisa dia hasilkan. Ya. Nah, kalau di sini kita lihat ya, kita lihat si SMDR tadi teman-teman ya. Di sini ya dia punya aset satu tapi penjualan yang bisa dia hasilkan atau pendapatan yang bisa dihasilkan cuma 0,9. Ya. Nah, itu menjadi PR bagi perusahaan. Ya. Ya tentu saja kalau misalnya asetnya satu, ya harusnya dia bisa menghasilkan dua, gitu ya. Nah, itu teman-teman. Ya. Yang terakhir di sini ada solvabilitas, teman-teman. Nah, solvabilitas ini adalah rasio hutang terhadap aset. Nah, artinya di sini perusahaan cukup stabil ya. Kenapa stabil? Dia memiliki rata-rata hutang dan modal yang setara gitu ya, 50% rata-ratanya. Jadi perusahaan tidak terlalu banyak menggunakan hutang dan tidak terlalu banyak menggunakan modal. Ya cukup stabil kalau dari sisi solvabilitas. Ya teman-teman ya. Oke itu ya alat ukur yang bisa kita gunakan ya sebagai orang yang melaksanakan identifikasi informasi keuangan dan rekomendasinya diberikan kepada manajemen. Nah itu perlu dipahami dan perlu diingat teman-teman. Ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih teman-teman semua. Nah, silahkan disimak dan dilihat bahan-bahan ajar dan dipelajari kembali materinya. Sampai bertemu di video selanjutnya.